Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-thayyibin mutahhirin. Wa ba'du. Kawan-kawan semuanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah bisa berkumpul sebentar lagi menghadapi bulan Ramadan. Mungkin yang Anda sampaikan nggak banyak ya, yaitu berkaitan dengan surat Nuh di ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Jadi di dalam surat Nuh, sebelum kita masuk ke surat Nuh, kalau Islam itu ketika mensyariatkan satu ibadah, maka ada stepnya sebelum menuju ke poin ibadah yang dituju. Jadi ada namanya step atau muqaddimah bahasanya. Kayak misalkan adalah kita lagi sholat, inti ibadahnya adalah sholat. Tapi apakah kucuk-kucuk sholat atau enggak? Juga kan nggak kucuk-kucuk sholat. Begitu juga ketika kita berhaji, apakah langsung berhaji atau haji itu intinya Arafah? Apakah langsung Arafah atau ada sebelumnya tawaf kudum dulu, ada hal-hal langsung ke Arafahnya, atau ada hal yang dahulu lebih awal dari Arafah? Pasti ada yang lebih awal kan? Begitu juga zakat, gitu juga puasa, betul kan? Nah, pertanyaannya kenapa ada yang namanya muqaddimah, ada yang namanya step awal sebelum ke poin daripada ibadah? Jawabannya adalah agar manusia itu siap. Kayak misalnya sholat, langsung sholat atau ada muqaddimahnya? Ada wudu kan? Wudu itu sebagai muqaddimah. Jadi biar apa? Biar kita itu siap untuk menghadapi ke ibadah inti, gitu. Jadi sebelum ke intinya ada dulu muqaddimah. Maka di sini yang bisa kita ambil adalah sebelum kita melakukan ibadah ada namanya muqaddimah. Bagaimana seseorang itu siap untuk melaksanakan ibadah tersebut. Nah, berarti di sini sebelum kita melaksanakan ibadah besok Ramadan, maka harus ada persiapan. Sebelumnya ada nisfu Sya'ban. Itu semua persiapan. Ya, kemudian ada lagi sebelumnya Rajab. Itu semua persiapan. Jadi persiapan untuk kepada Ramadan. Sebelum kita masuk kepada inti puasa yaitu Ramadan, jadi inti ibadahnya adalah Ramadan. Ibadahnya terbesar itu di bulan Ramadan. Tapi nggak kucuk-kucuk. Ada dulu 2 bulan besar yang tidak kalah penting untuk menghadapi bulan Ramadan. Maka artinya di situ kita harus mempersiapkan diri. Nah, kenapa kita harus mempersiapkan diri? Itu tadi di surat Nuh dibacakan faqul tastaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah turunkan rezeki dari langit dan bumi. Artinya adanya rezeki diawali dahulu dengan istighfar. Benar kan? Berarti rezeki itu datang setelah adanya istighfar. Ingat nih, rezekinya rezeki yang bukan istidraj. Boleh jadi rezeki itu istidraj. Rezekinya melimpah, ya, hartanya melimpah, tapi dia hanya dalam bentuk istidraj, agar seorang itu dikasih kenikmatan dahulu, baru setelahnya dapat azab. Boleh jadi, dan itu banyak terjadi. Yang dimaksud di sini rezeki Allah turunkan itu adalah rezeki yang membawa keberkahan, kebaikan. Maka kita lihat di sini adanya kebaikan berupa rezeki yang Allah turunkan itu diawali dengan istighfar. Makanya kata para ulama, wurudul imdad ala sabilil isti'dad. Datangnya karunia, datangnya rahmat, datangnya curahan
itu bergantung kepada kesiapan seorang hamba itu sendiri. Jadi kita ini mau dapat karunia Allah, pertanyaannya siap nggak? Kita mau dapat karunia Allah, pertanyaannya siap nggak? Kita mau masuk bulan Ramadan dapat karunia Allah, pertanyaannya udah siap belum? Atau dengan kalimat yang lain, udah pantas belum? Gitu. Jadi kita kadang-kadang merasa kok habis Ramadan sama aja ya, nggak berubah. Mungkin kita persiapannya kurang. Ya, mungkin kita belum pantas. Makanya kita nggak dapat banyak dari bulan Ramadan. Makanya dulu para salafus saleh mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Persiapkan dengan banyak hal. Persiapan ibadah. Beda antara orang yang dia kucuk-kucuk masuk dengan yang persiapan. Beda nggak kira-kira? Kayak misalnya orang yang masuk ujian, antara orang yang udah belajar sebulan sebelum ujian dia udah sempurnakan, sama yang SKS, sistem kebut semalam. Kira-kira hasilnya beda nggak? Pasti beda. Yang satu udah sebulan nguasain materi, yang satu baru pelajarin materi semalam, besok paginya masuk ujian, pasti hasilnya beda. Kecuali untung-untungan, akan seperti itu. Maka di sini yang orang masuk Ramadan tapi dia udah dalam keadaan siap, sama orang masuk Ramadan yang dia belum siap, maka berbeda nanti hasilnya. Nah, jadi intinya kita ini mempersiapkan diri sebelum ke inti ibadah adalah agar jiwa kita siap dulu, karena kalau jiwa kita udah siap, disitulah karunia Allah turun. Makanya tadi kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, wurudul imdad ala sabilil isti'dad. Datangnya karunia, datangnya anugerah Allah tergantung kesiapan diri kita. Kita mau diangkat derajatnya sama Allah, tanya, emang udah pantas? Kita pengen diberikan anugerah yang banyak sama Allah. Tanya dulu yang pertama, kita udah pantas belum? Dahulu Rasulullah pernah ditanya, kapan kiamat? Rasulullah menjawab, jangan tanya kapan kiamat, tapi tanya apakah kamu sudah siap menghadapi hari kiamat. Jadi kesiapan itu penting, ya. Sama seperti kita nih menghadapi Ramadan, penting itu persiapan. Dan sebetulnya persiapan butuh jauh-jauh hari, kan? Nah, maka di sini ketika kita harus mempersiapkan diri, bagaimana kita ini yang sudah terlambat misalkan, baru ingat beberapa hari sebelum Ramadan, dan bagaimana persiapannya? Jelas persiapannya itu lahir dan batin. Makanya dulu para sahabat ketika dia bulan Ramadan udah tinggal metik, ibaratnya Rajab itu ladang, Sya'ban itu benih ditanamkan di bulan Sya'ban. Kemudian bulan Ramadan hujan dan panen. Jadi bulan Ramadan itu sebenarnya udah bukan proses, tapi dia udah panen. Nah, maka di sini banyak perubahan signifikan setelah bulan Ramadan. Kalau ditanya, memang setelah Ramadan itu kita tujuannya apa? Hikmah dari puasa itu biar kita apa? Tujuannya apa? Biar bertakwa, karena takwa adalah kunci sorga. Jadi kita nggak bisa masuk sorga tanpa adanya takwa. Biar bertakwa gimana? Puasa. Biar puasanya sampai mencapai kepada takwa gimana? Harus siap dulu. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Jadi kesiapan diri. Orang mau fighting dia udah siap, beda sama orang fighting dia belum siap. Orang mau masuk ujian dia belum siap, sama orang masuk ujian udah siap. Nah, sekarang kita gimana nih, persiapannya belum matang dan nggak kerasa besok udah puasa lagi. Nah, maka di sini kita pakai kaidah fikih yang berbunyi ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Ini kaidah fikih ya. Perbuatan baik yang nggak bisa dikerjakan secara sempurna semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Kita mau sedekah nih, ya harusnya sih 100.000, tapi di kantong cuma ada 50.000. Kita tinggalin semuanya sedekah atau kita sedekah sesuai dengan kadar dompet?
ya, sesuai dengan kadar dompet. Jadi yang nggak bisa diambil semua itu jangan ditinggalin semua, tapi kita berikan apa yang mungkin untuk kita berikan. Fahim dong? Kayak di sini Ramadan, kita udah lalai selama setahun, tiba-tiba besok udah Ramadan, baru keinget, nggak kerasa ya. Saya belum siap-siap nih. Ya udahlah nggak usah siap-siap. Nah, berarti dia nggak dapat dua. Tapi dia perbuatlah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kadar yang tersisa. Nah, bagaimana sekarang persiapannya apa aja? Ada persiapan zahir, ada persiapan batin. Kalau zahir ya yang berkaitan dengan hutang puasa, fidyah bagi perempuan tuh yang belum diqadha, itu zahir. Kemudian apalagi menyehatkan tubuh. Jangan sampai pas bulan Ramadan dalam keadaan sakit. Nah, itu persiapan zahir. Persiapan batinnya salah satunya adalah kita menanamkan dalam diri kalau kita akan memasuki Ramadan. Jadi ngabarin diri sendiri. Artinya meniatkan. Kemudian yang kedua, menyambung silaturahmi yang terputus. Karena di dalam hadis nisfu Sya'ban disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua makhluk Allah yang ada di muka bumi pada malam nisfu Sya'ban kecuali orang yang musyrik dan memutuskan hubungan silaturahmi. Kalau ditanya silaturahmi itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia silaturahmi itu mengunjungi sanak saudara, mengunjungi teman kerabat. Saya ke rumah teman itu silaturahmi. Tapi yang dimaksud dalam bahasa Arab namanya silaturahim. Silah itu menyambung, rahim itu kasih sayang, kerabat. Jadi menyambung persaudaraan antar kerabat. Kita sama paman, kita sama ponakan, itu silaturahmi. Tapi kalau yang hubungannya jauh, itu secara bahasa bukan silaturahmi, secara bahasa Arab. Jadi saya mengunjungi teman saya, itu bukan silaturahmi. Dalam makna pertamanya, makna dasarnya itu namanya ziarah. Jadi ziarah itu nggak hanya untuk orang meninggal, tapi juga untuk orang yang masih hidup. Walaupun setelah itu silaturahmi itu mengalami peluasan makna buat semua. Nah, jadi kalau kita bilang perbaikilah tali silaturahmi, yang dimaksudkan adalah oleh keluarga kita dulu. Lihat bagaimana dengan sanak terdekat kerabat. Makanya di Indonesia ada budaya maaf-maafan sebelum Ramadan. Untuk apa? Biar ketika masuk Ramadan dia sudah tidak ada permusuhan dengan sesama saudaranya, sehingga puasanya itu akan bernilai. Maka dia nggak ada beban. Karena biarpun kita hidup dengan ibadah 1000 tahun, hebat ibadahnya, tapi kalau masih ada permusuhan atau hak-hak anak cucu Adam yang belum bisa diberikan, maka ibadahnya nggak bernilai. Maka di sini kita meminta maaf, mohon maaf kalau ada kesalahan dan lain sebagainya atas apa yang kita perbuat. Jadi ini silaturahmi penting untuk sebelum memasuki bulan Ramadan. Kemudian juga kita penting untuk mendoakan yang sudah wafat. Makanya ada tradisi ziarah kubur sebelum Ramadan. Kenapa? Karena ketika bulan Ramadan kita telah mengingat orang-orang yang sudah wafat sebelum kita, sehingga ketika di Ramadan kita mendoakan mereka. Doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan jauh lebih besar pahalanya daripada selain bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya persiapan apa lagi? Persiapan dengan doa. Mudah-mudahan kita diberikan taufik pada bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya apa? Mengazamkan diri agar kita khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Jangan sampai kita ini tidak mendapatkan hataman Quran di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan aja nggak hatam Al-Quran, maka apalagi di selain bulan Ramadan. Ramadan itu bulan Al-Quran. Kalau di bulan Quran aja kita nggak hatam, apalagi di bulan selain bulan Al-Quran. Maka minimal sekali kita itu bisa hatam 1 kali di bulan Ramadan. Itu harus sudah jadi kewajiban.
Kalau enggak sangat merugi. Sangat merugi. Pahala terbesar di bulan Ramadan setelah sholat 5 waktu adalah membaca Al-Quran. Makanya dulu Imam Syafi'i sampai 60 kali kan, berarti sehari 2 kali. Kalau kita mungkin gak mampu, ya semampunya. Jadi itu persiapan zahir dan batin. Kemudian ya, di bulan Ramadan ini salah satu di antara keutamaannya adalah dibukakannya pintu sorga. Maksudnya gimana? Dibukakan pintu sorga. Kita sering mendengar penceramah pada bulan Ramadan pintu sorga dibuka selebar-lebarnya. Maksudnya gimana? Hah? Dibuka selebar-lebarnya maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau pintu dibuka selebar-lebarnya maka mudah nggak untuk masuk? Mudah. Maka yang dimaksudkan adalah orang pada bulan Ramadan itu akan sangat mudah masuk surga. Sangat mudah masuk surga. Ini merupakan kinayah. Bahwa kinayah itu sindiran. Bahwasannya amal perbuatan baik walaupun kecil, sekecil apapun itu ganjarannya berkali lipat. Itu maksudnya. Kayak misalkan kita lagi buka puasa, kita punya 3 bakwan, yang satu cuma 2, terus kita bilang ini ambil nih bakwannya nih biar kenyang. Itu cuma begitu aja, cuma ngasih bakwan 1 yang nggak kita sadarin itu bisa menjadi pahala berlipat ganda ketika bulan Ramadan. Atau teman kita punya es teh 2, teman nggak punya, kita kasih 1, itu cuma ngasih es teh doang, itu pahalanya berlipat ganda. Artinya apa? Di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Itulah arti daripada pintu sorga dibuka selebar-lebarnya. Maka harusnya di bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk beramal soleh walaupun kecil. Bagiin es teh doang, senyum doang, atau apa. Nah, itu juga pahalanya dilipat gandakan. Itu harus kita sadari. Gitu. Fahim dong? Nah, itulah arti daripada dibukakannya pintu surga selebar-lebarnya. Itu adalah sindiran bahwasannya amal perbuatan di bulan Ramadan dilipat gandakan berkali lipat. Walaupun dia kecil. Apalagi kalau sampai kita bisa memberikan bukaan bagi orang yang berbuka. Kayak tadi tuh misalnya kasih teh, kasih minum. Itu dilipat gandakan di bulan Ramadan. Makanya mudah-mudahan Ramadan kita kali ini kita diberikan keberhasilan. Kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala.